Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat humanitis. Welcome back the one and only podcast Ramadan with Humaniora TV. Bersama saya Endang Mutia Hilmayani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya sebagai host dan di mana saya di sini akan menemani teman-teman di acara podcast Ramadan kali ini. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani Ramadan kali ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya teman-teman, di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa sih perbedaan Ramadana sama Ramadhani dan siam sama saum. Bersama Ustadz Halimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, seperti yang kita ketahui, masyarakat awam gitu Ustadz ya, banyak dari mereka yang kebingungan gitu, masih berdebat gitu Ustadz, yang mana sih dalam lafaz niat Ramadan ini, penggunaannya itu antara Ramadana sama Ramadhani. Begitu Ustaz. Jadi kira-kira yang mana ini betul Ustaz? Taib, yang sering kita baca dan sering kita dengar, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini keliru. Dari aspek bahasa keliru, tapi karena sudah di masyarakat itu syai' atau sudah menyebar dengan redaksi seperti ini, sehingga mereka mengucapkan dengan niat Ramadhana hadhihi sanati. Itu tidak tepat atau keliru. Seperti apa yang benar? Maka kita bisa baca dua, Ramadhana sama Ramadhani. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau dibaca Ramadhana, maka dia menjadi isim tidak munsharif. Kedudukannya mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu wajib jar. Sedangkan isim tidak munsharif dan isimnya tidak munsharif ini kan alif dan nun. Sehingga wajib dibaca Ramadhana. Kalau dibaca Ramadhana maka titik dalam tanda kutip. Kalau sudah Ramadhana, maka setelah Ramadhana tidak hadhihi sanati, tapi hadhihi sanata. Menjadi apa? Menjadi zaraf zaman. Zaraf zaman itu dibaca mabni fathah. Maka ya alal fathi. Kemudian kalau kita baca dari awal, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardis syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita membaca Ramadhani? Apakah boleh? Boleh. Ramadhana boleh. Tetap sah. Dan nah terkait dengan sah fikihnya nanti setelah beda ini. Lagi gitu Ustaz. Beda lagi. Hadhihi Ramadhani, hadhihi as-sanati, hadhihi sanati. Kenapa dibaca Ramadhani? Kalau kita lihat di Alfiyah Ibnu Malik itu wal jurra bil fathi ma la yansarif. Kemudian apa? Maka wal jurra bil fathi ma la yansarif illam yudhaf ma la yudhaf aw yakuba da'al radif. Kalau isim ghairu munsharif itu dimudhafkan, maka dibaca kasrah. Ramadhani. Iya, Ramadhani. Diidhafahkan kemana? Di hadhihi sanati. Mengikuti jadinya Ustaz. Radif ya, mengikuti hadhihi sanatinya, ikut kepada mudhaf ilaih kepada Ramadhani. Maka Ramadhani tidak isim munsharif lagi. Tetapi menjadi ya mabni, mu'rab. Tidak kemudian Ramadhana. Karena posisinya sudah diidhafahkan. Maka kalau kita baca nawaitu sauma ghadin an ada'i fardis syahri ramadhani, maka menjadi mudhaf sama mudhaf ilaih. Mudhafnya ke hadhihi sanati, mudhaf ilaihnya dari fi
syahri Ramadhani, ya. Maka mudhaf ilaihnya dari syahri. Maka kedudukannya 2. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau yang pertama kedudukannya cuma 1, mudhaf ilaih saja. Berarti Ustadz kalau dilihat dalam segi nahwu gitu, seperti penjelasan antum tadi itu, berarti lebih yang sahih itu berarti hadhis sanati gitu Ustadz ya, Ramadhani hadhis sanati. Ya. Gitu. Atau sama benar juga Ramadhana hadhis sanata, sama benar. Sama benar. Sama benar. Berarti yang keliru yang pertama tadi. Ramadhana hadhis sanati. Itu keliru, yang tidak ada landasan kaidah nahwunya. Baik, Ustaz. Berarti, apakah sah? Ya, sah atau enggaknya? Sah semua. Sah, oh iya. Sah semua. Tetapi memang kalau untuk anak bahasa sastra menjadi tidak tepat, ya tidak tepat, sehingga harus diluruskan secara kaidah bahasa. Dan banyak juga orang yang memahami ketika sudah membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata fardalillahi ta'ala itu sudah selesai. Tidak. Itu keliru. Kenapa? Karena talaffuz kalau talaffuz nggak cukup, maka harus dalam hati atau gini. Itu yang lebih tepat. Banyak bareng-bareng setelah itu tidak niat hati, itu tidak tepat. Sedangkan an-niyat fil qalbi laisa fil lisani. Maka talaffuz fil lisan la ba'sa untuk menguatkan hati, tapi ini yang tidak boleh nggak berniat. Tidak boleh berniat. Niat ya dalam hati. Itu seringnya seperti itu. Berarti sangat berpengaruh gitu dalam segi kaidah atau makna itu berpengaruh nggak yang perbedaan antara Ramadhana sama Ramadhani ini? Kalau kesah, kalau makna perbedaannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya. Karena sama, aku berniat nawaitu shauma ghadin. Saya berniat puasa besok ya. Bulan Ramadan tahun ini. Ya, tahun ini. Kan sama. Kalau yang Ramadhana, saya berniat puasa bulan Ramadan. Di waktu ya tahun ini sama. Sama, nggak jauh berbeda maknanya. Kan dikatakan juga Ustaz dalam qalul qail itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Itu berpengaruh nggak Ustaz dalam masalah Ramadhana sama Ramadhani ini? Kalau itu kan nggak ada perubahan makna, nggak ada ziyadatul makna. Yang ada ziyadatul makna seperti saum, siyam. Baru itu ziyadatul mabna, kemudian ziyadatul makna. Kalau Ramadhana nggak ada perubahan kata, tidak ada, maka konsekuensi perubahan makna juga tidak ada ziyadah makna. Intinya sah. Berarti nggak berpengaruh sama sekali beda harokat gitu Ustaz? Ya, artinya tidak berpengaruh kepada sahnya berpuasa. Maka sebenarnya ya cukup saya berpuasa besok. Ini sudah sah kalau puasa sudah. Maka Imam Syafi'i itu kalau tidak terlintas sama sekali, meskipun dia makan, nggak sah. Kalau makan kemudian hanya makan, nggak terlintas dia mau berpuasa, maka tidak sah. Maka harus ada lintasan hati yang niat ke sana. Kemudian yang kedua Ustadz, yang mengenai mengapa kata saum lebih familiar gitu Ustadz dibandingkan dengan di dalam konteks ibadah puasa sehari-hari dibandingkan dengan kata siam. Meskipun keduanya ini kan memiliki makna yang sama gitu Ustaz, siam sama saum gitu. Jadi bagaimana itu Ustaz? Apakah ada kata kriteria khusus untuk menggunakan kata siam atau yang saum ini Ustaz? Gimana? Kita pertama ini rujukannya ke hadis apa Quran? Yang ini boleh keduanya Ustaz? Enggak, kalau Al-Quran memang ada dua redaksi. Kalau pembahasannya ini Al-Quran maka ada dua redaksi. Kalau dalam Al-Quran ada penggunaan siam, ada penggunaan saum. Maka penggunaan siam seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 7 dalam Al-Quran. Yang siam. Kalau saum hanya 1, inni nazartu lirrahmani sauma. 1 yang disampaikan oleh Sayyidah Maryam. Apa perbedaan
secara umum kalau lihat ini sebenarnya dari satu derivasi. Dari satu sama yasumu sauman siyaman boleh kedua-duanya. Kalau satu derivasi maka asalnya tidak ada perbedaan makna. Tapi kemudian beberapa ulama membedakan. Kembali kepada yang tadi, ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Itu yang berubah. Sehingga apa konsekuensi? Kalau bertambahnya huruf, berubahnya huruf, nambah huruf, maka menunjukkan ada perubahan makna lebih dari itu. Siyam yang menarik, hal-hal yang diwajibkan atau yang dianjurkan itu menggunakan wazan fi'al. Qiyam, qiyamul lail, ziyadatul alif. Beda dengan qama yaqumu, beda. Hanya berdiri, tapi kalau qiyam dia benar-benar berdiri. Kemudian ada kalau sholat kan enggak ya, qiyam, siyam, kemudian yang berwazan fi'al itu bermakna rata-rata kuat, ta'uzzuhum azza. Nah, itu ke atas itu juga menunjukkan selain suara yang menguatkan ke atas, maka juga berkonsekuensi kepada kejadian-kejadian itu yang juga menguatkan. Ya, kayak qiyam, siyam, zakatun. Zakat. Ada konsekuensi hukum yang lebih dari situ. Kalau nala ya nalu itu Ustaz gimana? Nala ya nalu nailun. Beda. Beda. Nail beda. Siyam di sini beberapa ulama mengatakan al-imsaku minal at'imah, minat ta'am. Dia menahan dari makan, minum, sesuatu yang membatalkan puasa. Maka kepada menggunakan kata siyam. Tapi saum, karena inni nazartu lirrahmani sauma ayyatakallam, la yatakallam, artinya dia berpuasa untuk tidak berbicara. Sehingga ada yang mengatakan kalau siyam itu yang membatalkan secara fisik, kalau saum yang mengurangi pahala terhadap ibadah puasa kita, memandang, ngomong kotor, mendengar, dan yang lainnya. Tapi kalau ditilik lebih jauh, ada yang tidak membedakan karena dari satu derivasi. Dan dalam hadis banyak menggunakan saum. Berarti kalau di dalam Al-Quran tadi kan siam gitu, Ustaz, ya. Kalau di hadis itu menggunakan saum. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, itu siam. Siam, ya. Min siyamihi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ini menggunakan siam karena ada konsekuensi yang kuat. Tapi dalam hadis yang lain menggunakan kata saum. Artinya apa? Sama. Itu sebenarnya sama, hanya kemudian beberapa ulama membedakan dua untuk karena setiap yadullu itu tadi tadullu ala ziyadatil makna. Nah. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita masih pertanyakan gitu ya, alhamdulillah sudah terjawabkan, Ustadz. Alhamdulillah. Tak terasa podcast pertama di bulan Ramadan kali ini telah berada di penghujung pembicaraan. Saya selaku host di sini mohon maaf kalau ada kata yang salah atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.